Pada bagian sebelumnya saya menampilkan bekas jalur SJS mulai dari stasiun Cepu NIS hingga ke stasiun Cepu Kota berlanjut ke emplasemen Ngareng SJS. Untuk linknya saya sudah sematkan di pojok kanan atas atau di kolom deskripsi. Karena penelusuran dari stasiun Cepu hingga ke daerah Sidodadi ini sudah saya bahas di bagian sebelumnya, maka belusukan bekas jalur NIS menuju ke depo Pertamina atau Ngareng Lama dimulai dari lokasi ini. Bekas jalur kereta api NIS menuju ke depo Pertamina ataupun Ngareng Lama kini sudah menjadi jalan atau gang di daerah Sidomulyo. Bekas rel masih terlihat menyembul di atas permukaan. Bekas jalur kereta api berbelok ke arah kiri dan di depan sebuah rumah masih bisa dijumpai sebuah pelang semboyan 35. Bekas jalur kereta api terus berbelok ke arah kiri, rel masih bisa dilihat berdampingan dengan gang. Sebagian di atas bekas jalur kereta api ditumbuhi rumput, bahkan sebuah pohon yang cukup besar juga tumbuh di tengah-tengah antar rel. Akhirnya saya tiba di daerah Sidodadi, Gang 3. Di daerah ini bekas jalur kereta api masih terlihat menyembul di atas cor-coran. Selanjutnya bekas jalur kereta api memotong Gang 2 di wilayah Sidodadi R01 RW 6. Setelah berpotong dengan gang, bekas jalur kereta api masih bisa dilalui pejalan kaki, sedangkan di antara rel sudah tumbuh rerumputan liar. Saya terus menyusuri bekas jalur kereta api tersebut hingga akhirnya tiba di perempatan Tugu 20 Mei. Bekas jalur kereta api NIS memotong jalan Ronggolawe dan selanjutnya bersisian dengan Gang Unyer. Selanjutnya bekas jalur kereta api berada di wilayah RT 01 RW 15 Desa Cepu. Di atas bekas jalur kereta api sebagian menjadi lahan kosong dan sebagian di atasnya berdiri beberapa bangunan. Ketika saya merekam belusukan jalur NIS ini, bekas jalur masih berupa tanah, rel masih terlihat menyembul di atas permukaan. Tetapi kini ketika melihat di Google Map, bekas jalur kereta api NIS ini sudah di papling blok. Saya terus menyusuri bekas jalur kereta api tersebut masih di kawasan Desa Cepu. Bekas rel dan bantalan masih bisa dilihat. Terdapat sebuah jembatan beton masih di kawasan Desa Cepu. Jembatan beton tersebut berkode angka 7. Setelah jembatan beton, bekas jalur kereta api membentuk sebuah tanggul kecil yang di kiri kanannya terdapat rumah-rumah warga. Selanjutnya bekas jalur kereta api berpotongan dengan Jalan Lorong 5 di daerah Siti Mulyo. Saya pun terus menyusuri bekas jalur kereta api tersebut hingga akhirnya jalur kereta berbelok ke arah kanan. Bekas jalur kereta api sudah dicor, tetapi rel masih terlihat menyembul di atas permukaan. Terdapat sebuah bekas jembatan beton kembali berkode angka 02. Hingga akhirnya bekas jalur kereta api berpotongan dengan Jalan Pemuda. Setelah berpotongan dengan Jalan Pemuda, terdapat sebuah bekas sinyal masuk ke arah depo Pertamina. Sinyal masuk bertipe mekanik ini berlengan 2 berbentuk persegi. Setelah sinyal masuk, bekas jalur kereta api kembali menjadi sebuah gang di antara rumah warga. Bekas rel masih terlihat menyembul di atas permukaan cor-coran. Hingga akhirnya saya tiba di wilayah RT 03 RW 01 Kelurahan Cepu. Di sini terdapat percabangan jika kita berbelok ke arah kiri menuju ke depo Pertamina atau dulunya emplasemen Ngareng Baru. Sedangkan jika berbelok ke arah kanan menuju ke pabrik minyak BPM atau ke emplasemen Ngareng Lama.
Dari percabangan ini saya memilih untuk belusukan dulu ke arah depo Pertamina. Terdapat sebuah jembatan yang melintasi sungai kecil. Jembatan ini bertipe jembatan dinding plat. Bekas jembatan kereta api ini tidak bisa dilalui karena bantalan dari kayu sudah tidak ada. Akhirnya saya memutar melewati bekas jalur ke arah Ngareng Lama dan masuk di antara bangunan rumah-rumah warga. Setelah jembatan, bekas jalur kereta api menuju depo Pertamina berada di belakang rumah-rumah warga. Rel dan bantalan masih terlihat cukup jelas di antara rongsokan dan rumput-rumput liar. Saya pun terus menyusuri bekas jalur kereta api ke arah depo Pertamina. Akhirnya saya tiba di wilayah Turibang, Desa Karangboyo, Kecamatan Cepu. Di sini bekas jalur kereta api membentuk sebuah tanggul dan berbelok ke arah kiri. Di atas bekas jalur kereta api kini ditumbuhi pepohonan dan sebagian dicor. Bekas jalur kereta api terus berbelok ke arah kiri dan akhirnya berpotongan dengan jalan Gajah Mada. Di seberang jalan terdapat sebuah gerbang masuk menuju ke area Pertamina. Tampak bekas rel jalur KA menembul di atas rerumputan. Semenjak jalur kereta api ke depo Pertamina ini ditutup sekitar tahun 2009, maka pintu gerbang ini tidak pernah terbuka. Sebelum menjadi depo Pertamina, dulunya area ini adalah bekas emplasemen Ngareng Baru. Jika melihat foto udara pada tahun 1948, area emplasemen ini cukup luas, terdiri dari beberapa bagian. Di sebelah barat terdapat emplasemen untuk mengangkut BBM, di bagian tengah tempat untuk stabling kereta, sedangkan di sisi timur terdapat bangunan pabrik di mana jalur kereta api masuk ke salah satu bangunan. Dari depo Pertamina saya pun kembali menuju ke bekas percabangan di daerah Turiban. Pada kesempatan pertama saya memilih jalur ke arah kiri, itu belusukan di bekas jalur menuju ke depo Pertamina. Kini saya mengambil jalur ke arah kanan menuju ke bekas pabrik BPM atau ke emplasemen Ngareng Lama. Kini bekas jalur kereta api menuju ke BPM atau Ngareng Baru sudah menjadi sebuah gang yang dipaving blok. Bekas jalur kereta api berada di antara rumah warga. Bekas jalur kereta api terus menjadi sebuah gang berbelok ke arah kanan. Sepanjang penelusuran saya tidak menemukan bekas rel karena memang bekas jalur ini ditutup cukup lama, diperkirakan tahun 50-an atau 60-an. Saya pun terus menyusuri bekas jalur kereta api yang sudah dipaving blok. Jalur kereta api ini dipaving blok sekitar tahun 2012 sampai 2013. Akhirnya bekas jalur kereta api NIS ini berpotongan dengan jalan Ngareng. Setelah berpotongan dengan jalan Ngareng, selanjutnya bekas jalur kereta api berada di halaman dan bagian rumah warga. Terdapat crossing antara jalur kereta api SJS dan jalur kereta api NIS. Setelah crossing, bekas jalur kereta api NIS berada di dalam komplek PPSDM Migas, sehingga saya tidak bisa melanjutkan penelusuran. Setelah di dalam komplek PPSDM, bekas jalur kereta api NIS memotong jalan Sorogo untuk selanjutnya menjadi sebuah gang di wilayah Kampung Baru. Setelah berpotongan dengan jalan Giyanti, akhirnya saya tiba di bekas emplasemen Ngareng Lama NIS. Sama seperti bekas emplasemen Ngareng Lama SJS, bekas emplasemen ini juga sekarang sudah menjadi pemukiman padat penduduk. Di antara padatnya rumah-rumah warga masih bisa dilihat bekas gudang yang kini dijadikan sebagai tempat tinggal. Untuk jalur kereta api NIS di dalam komplek BPM, dia hanya memiliki shortcut saja, sedangkan emplasemen Ngareng Lama setidaknya dia memiliki 5 buah jalur stabling. Sama seperti jalur milik SJS, dari emplasemen ada jalur terusan menuju ke Perhutani Cepu. Kini bekas jalur itu masih ada, sering dijadikan sebagai transportasi kereta wisata Perhutani Cepu.